salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pasar modal ingin menjelaskan ke teman-teman OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita sebut dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada jasa keuangan yang ada di Indonesia. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan: menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dengan pihak tertentu. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menausahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan berikut adalah wewenang dari OJK. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Dan yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Dan yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Dan yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Dan yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan berikut tugas-tugas pengawasan. Yang pertama adalah izin usaha, dan yang kedua izin orang perseorangan, dan yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, dan yang keempat surat tanda terdaftar, dan yang kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha. Berikut adalah susunan Dewan Komisioner. Yang anggota pertama ketua, anggota kedua wakil ketua atau ketua komite etik, dan yang ketiga ada anggota kepala eksekutif pengawas perbankan, dan yang keempat adalah kepala eksekutif pengawas pasar modal, dan anggota yang kelima kepala eksekutif pengawas IKNP, dan anggota yang keenam ketua Dewan Audit, dan anggota yang ketujuh membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ke-8 anggota ex officio dari Bank Indonesia, dan anggota 9 anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Untuk selanjutnya mengenai nilai-nilai dalam OJK. Nah, nilai-nilai dalam OJK ini terbagi ke dalam 5 macam nilai otoritas jasa keuangan. Nah, yang pertama ada nilai integritas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada sinergi, yang keempat ada inklusif, dan yang kelima ada visioner. Nah, dari kelima itu di sini saya akan menjelaskan mengenai integritas yang pertama tadi, yaitu integritas di sini adalah bertindak objektif, adil,
konsisten, kemudian sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Kemudian yang kedua ada profesionalisme. Profesionalisme di sini merupakan bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Dan yang ketiga ada sinergi. Sinergi di sini merupakan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Baik, untuk yang keempat itu ada inklusif. Inklusif di sini adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan stakeholder, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Selanjutnya yang terakhir kelima ada visioner. Visioner di sini adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau dalam istilah out of the box thinking. Untuk selanjutnya, bank anggota Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan yang terakhir ada Bank Rakyat Indonesia. Baiklah, seperti itu penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.